Yang penting foto Instagram kita sama-sama ya nak, kita sama-sama. Tapi setelah itu cuek-cuekan. Ya semuanya sibuk dengan handphone yang masing-masing. They're like, kenapa kita nggak jujur aja sama anak-anak? Ya misalnya gini, aku ingat waktu itu waktu kecil, anakku nanya gini, mami lagi marah ya sama Daddy? Enggak, tapi mukaku kenceng. Kok mami mukanya begitu? Aku gini, aku tarik napas dulu, aku bilang, iya, sekarang mami lagi kesel sama Daddy, tapi ya meskipun mami marah gitu ya, mami kadang-kadang butuh time out gitu ya. Yes. Gitu. Jadi kalau orang sayang pun bisa marah-marah ya, bisa. Cuma kan marah-marah iya kita mesti omongin gitu ya. Kadang-kadang mami bisa kilaf mungkin gitu ya, menjerit, ngambek, nangis gitu ya. Tapi seharusnya sih nggak segitu-gitu banget nak gitu ya. Tapi dia mesti tahu bahwa aku juga human gitu. Nah pada saat itu sih aku jadi vulnerable sama dia. Jadi dia ngelihat bahwa kalau aku sedih, kalau aku patah hati aku boleh nangis gitu. Aku nggak mau anakku sok kuat gitu bahwa dia nggak nangis, dia nggak ini. Ketika dia nggak bisa nangis pada saat dia sedih, dia nggak akan bisa bahagia gitu kan. Dia nggak bisa ketawa saat dia bahagia. Aku nggak mau dia kayak gitu. Aku mau dia jadi manusia gitu. Dia harus bisa memproses rasa sedihnya. Buat sekali-sekali bisa ketelepasan marah ini itu. Tapi yang penting dia mesti tahu sebaiknya apa yang dia lakukan gitu ya untuk bisa lebih gitu. Aduh, great banget. Keren banget sih Kak Zoya, ya Allah. Nih Kak, sekarang misalnya nih sepasang suami istri, oke lah sudah belajar untuk mulai nyaman dengan membicarakan persoalan seks satu sama lain dan mulai memutuskan untuk edukasi ke anaknya. Idealnya nih Kak, bisa nggak dimulai dari usia berapa sih sex education itu, dan untuk setiap tahapan usia, tahapan informasi apa saja yang diperlukan. Ini aku mau nyatat loh Kak, misalnya usia 1 tahun, 2 tahun, apa boleh nggak sih sampai detail kayak gitu? Berarti kan kalau anak sampai usia 18 tahun ya? Iya sih, tapi mungkin aku bisa bilangnya sekilas ya. Kalau misalnya mau lihat lebih detail, ada beberapa webinar sih sebenarnya ya. Karena aduh detail banget gitu ini ya. Aku pernah sih ngasih webinar ini di Solution gitu. Tapi intinya aku ini aja ya, mungkin garis besarnya besarannya gitu ya. aja nggak apa-apa. Besarannya aja gitu. Nggak cukup waktunya. Sorry gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Gini, seks edukasi itu dari lahir gitu ya, sampai usia 3 tahun atau batita gitu ya, itu adalah tentang otoritas tubuh. Jadi belajar menghargai anak itu dengan cara gini, seks edukasinya kita bukan ngajarin nak duduk ya, ini adalah begini. Umur 3 tahun itu toilet training, ajarkan dia bagaimana mencebok, ajarkan dia bagaimana pipis ya gitu, ajarkan dia bagaimana menjaga kebersihannya, dan ajarin dia bahwa bagian privat gitu. Kenapa sih anak harus menggunakan celana dalam gitu ya? Karena celana dalam itu kenapa ditutup? Gitu ya, satu alasan kebersihan gitu, kedua itu adalah alasan norma gitu. Kenapa kita mesti pakai baju? Kenapa kalau mau berenang juga mesti pakai baju? Dan biasakan ya ibu-ibu, bapak-bapak, jangan anaknya disuruh digubrakin selalu mandi bareng mulu sama-sama adik kakaknya gitu. Kalaupun mau mandi bareng sama ibu bapaknya, sebaiknya sebelum usia 5 tahun ke bawah. Kenapa? Ya pada usia itu sekali aja ya mereka harus mandi dengan ibu bapaknya. Cukup untuk ngasih tahu nak, pada saat kamu anak perempuan, kamu dewasa, kamu akan seperti ibu nanti besarnya. Ya kamu anak laki-laki, kamu nanti akan seperti ayah. Kalau dia nggak diajarin kayak gitu Makit, dia nanti akan explore, dia buka celana dalam temannya cuma buat studi banding. Kok kamu begitu, aku begitu ya? Kita nanti stres. Ya. Gitu, ibu bapak. Jadi jangan panik. Terus kalau misalnya kecil itu ajarin caranya dia menyapa orang lain. Kalau dia nggak mau meluk orangnya atau nggak mau salim, itu kan juga adalah sentuhan fisik ya. Dia nggak mau salim yang sentuhan begini, dia nggak mau cium tangan dan segala macam, kasih tahu bahwa itu nggak apa-apa gitu ya. Jadi ketika kamu lagi nggak mau begini sama orang tua, kamu apa yang akan kamu lakukan? Misalnya, halo tante, halo bude, gitu, halo om, halo paman, gitu ya. Karena penekanannya di sini adalah otoritas tubuh ya. Jadi kalaupun dia nggak mau salim nggak apa-apa ya, karena dia punya otoritas atas tubuhnya. Oke. Dan selalu bertanya, aduh bunda kangen, boleh bunda peluk nggak? Jadi jangan biarin orang main cubit-cubitin pipinya dia kesel sekali. Berarti dia akan berpikir bahwa karena saya lucu, karena saya gemesin, orang tuh meskipun saya nggak suka, saya harus diam aja ketika orang nyubitin pipi saya. Oh ya ampun.
ampun. Oke, Itu oke, akan oke, oke. membiarkan anak pelecehan seksual. Jadi kalau dia lagi kayak begitu, ya kita nggak bisa semerta-merta bilang sama anak yang, udahlah itu kan temannya bunda, peluk aja, salaman aja gitu sama temannya bunda, nggak apa-apa gitu. Itu ngajarin anak bahwa ya nanti bunda kasih kue ya. Oh kalau dikasih kue sama bunda, aku boleh tidak menghargai tubuhku dan otoritasku. Wow, oke. Segitunya ya bun. Iya, sampai kayak gitu ya, ya ampun. Umur 5 tahun adalah exploration age, 5 sampai sekitar 6. Jadi mulai 4 tahun, 5 tahun, dan 6 tahun itu adalah exploration age ya. Jadi gini, kasih tahu kepada anak bahwa biasanya anak pada usia kayak gini bun, dia akan megangin kelaminnya. Dan banyak ibu-ibu dan bapak-bapak histeris lalu pergi konseling. Jadi gini, mereka akan mengeksplor seperti yang dilakukan oleh Macit, dan semua anak sebenarnya begitu ya. Pada usia 4 sampai kurang lebih 6 tahun mereka itu melakukan itu. Mereka pakai misalnya pakai semprotan ya, semprotan di toilet kan ada yang semprotan, disemprot ke vaginanya atau ke penisnya, atau pada saat mereka lagi mencebok, kok enak ya. Ya, terus mereka garuk-garuk misalnya gitu ya, terus dia gitu, kok enak ya, terus mereka keterusan pegang gitu ya. Nah, ini terjadi kenapa? Karena anak mengeksplor gitu ya. Jadi kasih tahu ke anak kalau misalnya dia kayak gitu jangan histeris, tapi bilang gini, nak, gitu ya. Apa sih yang kamu rasain waktu kamu megang kelamin kamu, waktu kamu megang penis kamu, megang vagina kamu? Iya. Mungkin dia akan bilang geli gitu, enak, oh gitu. Bunda khawatir atau misalnya ayah khawatir ya kalau kamu pegangin terus, satu tangan kamu kotor, covid nggak covid kan sebenarnya kita nggak boleh ya menyentuh tangan itu. Oke, itu memang enak, tapi kalau kamu sering menyentuhnya, padahal itu nggak, kalau gatel atau apapun itu, hati-hati itu bisa lecet, nak, gitu. Dan nggak boleh loh menyentuh kelamin hanya karena dia enak, bukan berarti kamu boleh sentuh, apalagi di tempat umum. Gitu. Kenapa ya nggak boleh, kenapa bunda nggak boleh? Ya nggak sopan. Sama kayak ada beberapa aturan, kayak misalnya kenapa kita harus salaman pakai tangan kanan, karena ya itu aturan aja gitu ya, misalnya lebih sopan seperti itu. Atau kenapa ketika masuk rumah harus mengucapkan salam ya, itu adalah hal yang baik gitu. Jadi tidak baik nak untuk kamu megang-megang kelamin, satu bisa lecet, kedua kalau tangan kamu kotor gitu ya, bakteri akan ada di situ dan itu nggak bagus. Atau kalau memang kamu pegang itu karena kamu ngerasa gatel, yuk bunda ajak ke ini aja, kita ke dokter yuk periksa gitu, supaya memastikan kamu baik-baik aja gitu. Jangan ditakut-takutin dan jangan panik, oh my god anak gue aneh, kan ada yang kayak begitu. Enggak, itu aku kuncinya adalah bisa stay cool kayak gitu loh, ngomong ke anak gimana. Kalau supaya nggak stay cool apa gini, ketika bunda panik atau ayah panik histeris atau pasti panik dulu kan, masuk kamar aja dulu, napas 1 menit baru keluar lagi ngomong sama anaknya. Oke. Karena pasti pertama kali kalau aku misalnya ngeliat kayak begitu, lebih gampang ngajarin anak orang lain loh dibandingkan anak atau keponakan sendiri. Ketika keponakanku sendiri dan begitu, aku juga napas dulu lagi Mbak Kit, kayak aku ya oke, gitu ya, karena ya namanya juga ada hubungan emosi kan gitu ya. Kalau aduh gila nih ponakan gue, dia mulai garuk-garuk nih penisnya nih, gimana nih ya gitu ya. Pertama kan gue mesti dealing dulu sama emaknya, gue bilang anak lu sering banget begini ya. Iya, gue nggak tahu mau ngapain, aduh anak gue aneh nggak ya, tenang. Tapi lu boleh izinin nggak gue mau ngomong, atau gue ajarin lu ngomong, lu aja yang ngomong, gue takut mau ngomong. Tapi harus lu yang ngomong juga, nggak bisa cuma gue doang, kan bukan gue emaknya gitu kan ya. Oke. Nah gitu, harus kayak gitu. Kalau enggak, dia nggak ngerti gitu, sama dia lagi exploring age, dia biasanya kalau diajak sama ibunya belanja, ntar dia pegang-pegang tuh menokuin, dipegang-pegang tetenya, neneknya lah, buka-buka gitu ya, karena kita nggak pernah ngasih tahu. Nah ini kayak begini tubuhnya kalau mau perempuan, dan nggak boleh memegang-megang kayak gitu. Dan ibu-ibu sekalian, dan terutama yang paling sering belanja atau bapak yang sering belanja, ketika anaknya lagi duduk manis-manis dengerin kita harus berikan mereka pujian dan afirmasi. Terima kasih ya nak untuk nungguin bunda manis-manis ya duduk. Kalau dia manis-manis kita diemin, kita nggak perhatiin, kita sibuk belanja. Giliran dia bandel kita omelin. Jadi kalau kita mau memberikan afirmasi kepada anak, kalau kita ngomelin anak 3 menit, kita juga mesti mampu memuji dia 3 menit. Sesimpel itu teorinya. Oke, noted.
Noted. Apresiasi ya buat otoritas tubuh gitu ya. Oke. Lanjut Kak, tadi kan Gitu. 4 sampai 6 tahun terus. Nah, sekarang usia sekolah 7 sampai ini ya 9 tahun. Jangan lupa pada usia ini ingatkan kepada anak ya bahwa gini, tidak ada nak yang boleh menyentuh kamu gitu ya. Itu memang dari kecil. Tapi biasanya kalau udah usia sekolah kan, kalau misalnya masih di bawah usia sekolah kan jarang ada yang playgroup atau taman bermain dan dia biasanya masih ditemenin ibunya kan. Tapi kalau misalnya udah mulai masuk TK ya atau anaknya mulainya masuk SD lah gitu ya, itu sudah harus diajarkan. Nah kalau udah umur 7 tahun meskipun anak Anda homeschooling, Anda harus mengajarkan ini tentang tubuh dan kepada anak Anda. Ingatkan bahwa nggak boleh ada yang menyentuh kamu di bagian manapun yang kamu ngerasa tidak nyaman. Meskipun itu bunda atau ayah, kakek, nenek, siapapun yang kamu kenal, apalagi yang kamu tidak kenal, ya kamu tidak boleh disentuh gitu ya. Kalau kamu ngerasa nggak nyaman. Gue selalu bilang sama anak gue, jangan pangku-pangkuan gitu ya. Kalau buat kamu romantis, buat anak laki-laki itu dia nahan nafsunya pusing.